Ini request dari dapur, Pak. Jadi mohon sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah, para alim ulama, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahibul musibah, keluarga besar Pamanda Bapak Haji Muhammad Toha, yang pada kali ini kita sama-sama mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah istri beliau almarhumah Ibu Hajah Tihani binti Bapak Haji Mahud. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, suaminya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, putra dan putrinya, anak dan menantunya senantiasa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para beliau semua, dan kita doakan semoga seluruh para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan terus bisa mencurahkan berbagi ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya saya ini tidak begitu panjang, Pak. Biar iya, panjangan ditentukan sama yang datang ini, Pak. Mudah-mudahan yang datang tidak terlalu lama, sehingga saya juga tidak lama-lama, Pak ya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan 3 poin saja berkaitan dengan kalimat takziah. Poin yang pertama, ada satu makalah orang Arab bilang, Pak, al-walidaini mislul ainaini, bahwa kedua orang tua itu seperti kedua mata. Kalau satu matanya hilang, ya, satu orang tua kita sudah kembali ke hadapan Allah, berarti mata kita tinggal berapa? Tinggal satu, Pak ya. Tapi kalau orang tua kita dua-duanya udah berpulang ke rahmatullah, maka disebut asbahat a'ma katanya. Mata kita sudah apa tuh? Buta. Ini artinya para bapak hadirin sekalian, begitu sangat penting kedudukan orang tua untuk kita semua. Bayangkan Pak, kalau mata kita satu,
ya udah pasti nikmat melihat kurang. Begitu juga orang yang orang tuanya tinggal satu, berarti satu tempat doa yang mustajab berkurang. Karena doa orang tua ini adalah doa-doa yang mustajab. Jadi kalau kita masih punya kedua orang tua kita masih utuh Pak ya, maka kita menjadi orang sempurna, selalu didoakan oleh kedua orang tua kita. Oleh karena itu, buat anak menantu almarhumah ini Pak ya, yang tersisa tinggal satu, yaitu orang tua laki-laki. Kalau pengen pintu surga terbuka lebar, pintu surga terbuka buat putra-putrinya, maka yang tinggal satu ini dipelihara Pak. Jangan sampai hilang lagi. Maka kalau hilang, selesailah udah tempat kita minta doa-doa yang mustajab. Dan saya yakin para bapak hari sekalian, bukan hanya seperti ini dialami oleh keluarga almarhumah. Banyak di antara kita punya orang tua tinggal satu-satunya, udah tua, kurang tapi perlu anaknya Pak ya. Maka ini anaknya kurang mau Pak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang tua itu adalah kunci surga buat kita selaku anak-anak. Makanya kadang-kadang Pak ya, ada orang ziarah kubur Pak, ke Banten sampai, ke Cirebon sampai, bahkan ke Wali Songo sampai, kemana-mana sampai ke Madura sampai. Itu ziarah mendoakan orang lain, sementara kuburan orang tua yang di samping rumah setiap Jumat aja jarang, kadang-kadang dilewatin doang. Makanya kenapa Pak, orang-orang tua kita dulu kalau nguburin nggak jauh-jauh dari rumahnya, biar anak-anaknya kalau setiap hari lewat didoakan. Ini termasuk salah besar Pak ya. Orang ziarah doain orang kemana-mana sampai, tapi doain pintu surga yang di depan mata, kadang-kadang datang, kadang-kadang ziarah, kadang-kadang kagak. Habis sholat juga kagak sempet tepang bacain Al-Fatihata liridho illa wa ila hadratin nabi summa ila ruhi, sebut namanya berat. Padahal itu adalah kunci surga Pak ya. Ini namanya disebut songong. Ziarah kemana-mana nyampe, ziarah kuburan orang tua diapain? Dilewat-lewatin Pak ya. Padahal orang tua kunci surga. Kunci surga depan mata dilepas, dibiarkan, kagak perlu, kagak open sama kunci surga yang ada di depan mata. Baik orang tua yang sudah mati maupun orang tua yang masih ada Pak. Ayo aja orang tua masih ada kayak orang nggak punya orang tua Pak. Padahal itu adalah kunci surga. Mudah-mudahan Pak ya, kita termasuk orang-orang yang dijauhi oleh Allah. Perlu sama orang, kagak perlu sama orang apa? Tua. Na'udzubillah. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, poin yang kedua Pak, saya memang encing saya Pak ya, almarhumah ini Pak, pernah umroh bareng saya 2000 berapa sih? 15 ya. 2015 beliau
sama suaminya ya, sama putrinya Ibu Lili. Pengen banget umroh Pak, alhamdulillah walaupun pakai kursi roda berangkat. Beliau ini Pak sepulang umroh memang sakit Pak, sakit sejak umroh juga sakit, sakitnya terus memburuk Pak, sampai-sampai sebelum beliau wafat saya sempat datang ke sini melihat. Makannya pakai selang Pak ya, BAB semua di situ, dirawat oleh para putra putrinya. Lama beliau sakit Pak. Mudah-mudahan Pak ya, dengan sakit yang diderita oleh almarhumah ini menjadi penghapus dosa-dosa Pak. Kadang-kadang kan orang Pak salah tafsir Pak, tuh dia mah dosanya banyak kali ya, maka dikasih penyakitnya tuh lama sama sembuh-sembuh gitu Pak ya. Padahal para bapak hari sekalian, kata Rasulullah, ma min muslimin yusibuhu adam min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatih. Setiap orang muslim yang terkena musibah penyakit, musibah-musibah lain Pak, pokoknya kita muslim kena musibah, mau musibah sakit, mau musibah corona, mau musibah yang lain, lillahi ta'ala Pak, ikhlas menerima apa yang Allah berikan ini, kata Allah ini akan menghapus, kata Rasulullah ini akan menghapus dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa seperti bergugurannya daun-daun dari rantingnya Pak. Habis satu persatu, habis gugur. Maka mudah-mudahan Pak ya, dengan berkepanjangan sakit yang dialami oleh almarhumah ini, seperti janji Rasulullah, seperti daun-daun yang berguguran, dosanya habis, kembali menghadap Allah, pulang kampung ke akhirat benar-benar bersih, tidak ada punya dosa, karena sepanjang hayatnya ini beliau selalu dalam kondisi kurang sehat terus sampai akhir hayatnya. Dan ini satu kegembiraan Pak. Kenapa kadang-kadang Pak ya, kita diuji oleh Allah dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Saya yakin Pak, di antara kita ada penyakit-penyakit yang kita kadang-kadang udah Pak, berobat ke sini, berobat ke sana, belum juga Pak sembuh, belum juga waras. Yang pertama, lillahi ta'ala, ini akan menghapus, menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua ini Pak, menjadi tanda bukti bahwa putra-putrinya begitu banyak Pak. Putra-putrinya sudah pada mapan, sudah pada bagus semua Pak ya. Sejauh mana dari putra-putri yang ada, siapa di antara mereka yang paling banyak berbakti kepada ibunya yang sedang sakit? Kan bisa kelihatan Pak ya, siapa yang perlu, siapa yang tiap hari ngongok, siapa yang tiap hari nyebokin, siapa yang tiap hari nyuciin bekas pesingnya ya, siapa yang ngasih duitnya Pak, kelihatan. Sepanjang orang tua sedang apa tuh? Sakit. Maka siapa saja di antara mereka Pak yang paling banyak berbakti, yang paling banyak mencurahkan waktunya untuk orang tuanya, pasti dialah yang paling berkah, baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Karena Rasulullah sudah menyatakan bahwa keberkahan itu ada pada orang tua. Makanya kalau kemarin-kemarin Pak ya, berkiak-kiak
masih repot, masih sibuk ngurusin yang lain. Orang tua sampai mati belum banyak kita berbakti. Sekarang masih ditinggalin satu oleh Allah. Berebut jangan sampai yang satu ini pergi begitu saja tanpa kita berbakti kepadanya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, janji saya tadi 3 poin Pak ya. Kalau ketiganya habis belum juga sampai, ya saya turun juga dah. Yang ketiga, para bapak dan hadirin sekalian, bahwa almarhumah ini Bu, Pak, di mata saya adalah ibu yang sangat hebat Pak. Hebat, luar biasa. Kenapa saya katakan almarhumah ini ibu yang hebat? Coba Bapak lihat dah, berapa putra dan putri almarhumah, dari mulai anak pertama sampai anak yang terakhir Pak. Saya ngelihat semuanya kalau ibarat padi Pak, berisi semua, berisi, nggak ada yang apa, nggak ada yang gabung, jarang Pak. Dalam satu tandan Pak ya, dalam satu pohon buahnya bagus semua, jarang. Nah ini almarhumah punya putra putri Pak, ya buahnya bagus-bagus, bagus, cakep, pinter, ekonominya bagus Pak ya, jarang. Ini satu keberhasilan seorang ibu Pak, dimana kalau kita lihat sejarah Pak, sejarah di zaman Rasulullah, begitu banyak para pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang Islam yang dilahirkan dari seorang ibu. Contoh Pak, siapa Pak? Sekretaris pribadi Rasulullah, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini namanya ibunya Ummu Anawar. Ummu Anawar ini adalah seorang ibu yang cerdas, seorang ibu yang pinter Pak, seorang ibu yang anti gibah. Jadi kalau dia Ummu Anawar ini Pak hadir di majelis-majelis bersama-sama nih ya, kalau ada yang ngomongin gosip, gibah, tinggal. Tidak heran Pak kalau ibunya Pak tidak suka gosip, tidak suka gibah, tidak suka ngomongin orang lain kejelekannya, maka putranya menjadi orang yang luar biasa. Zaid bin Sabit, kepercayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Zaid masih kecil, ibunya minta izin pengen diajak perang. Kata ibunya, ya Rasulullah, Zaid ini cerdas, Zaid ini penghafal Al-Quran, Zaid ini Pak bisa berbahasa asing Abrani hanya dengan 17 hari. Kalau bukan dilahirkan dari seorang ibu yang betul hati-hati. Kadang-kadang Pak ya, kita ya, ibu-ibu kita atau istri-istri kita yang orang-orang muda sekarang Pak ya, kalau sama gibah kira-kira dekat apa jauh? Di mana aja rumpi Pak ya. Ada baju yang cakep ya diomongin, ada tas yang cakep diomongin. Rumpinya sekarang udah deket Pak, di tiap hari di HP, di grup. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, emang tiap hari niatnya gosip. Gimana kita kagak ketularan gosip Pak? Bagaimana kita bisa mencetak putra putri kita menjadi orang-orang terbaik kalau ibunya ahli apa? Gosip. Ini juga Pak pelajaran Pak ya buat kita.
Istri kita pagi-pagi bari goreng nasi, bari ngepel, udah nonton apa? Gosip ya. Gosip. Kita mak breng pergi kemana-mana ngajar nyari duit ya, kerja. Bini depan apa? TV. Berangkat sedikit lagi, pindah waktu, sudah ada barista. Balik lagi, pindah lagi, sudah ada silet. Ya Pak ya, silet yang setengah 12 di RCTI, silet yang di Inyus jam 12 Pak, nggak habis-habis. Ya Pak ya, apalagi sekarang lagi rame layangan putus Pak. Ini layangan putus Pak ya. Siapa tuh Pak lakinya yang selingkuh? Si Haris Pak ya, itu ngajarin suami. Haris bukan Hari bukan. Layangan putus ngajarin suami biar bisa selingkuh tuh Pak. Bohongnya 1000 bohong Pak ya. Agak pindah-pindah tuh pantang. Jadi kapan Pak ibu anak-anak kita megang Quran? Kapan ibu anak-anak kita megang tasbih? Kapan mereka bersolawat? Maka pantas Pak ya, kalau anak sekarang disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, belajar di mana-mana baru sebulan 2 bulan pulang Pak ya. Berat rasanya Pak. Nah ini luar biasa Pak. Kalau saya lihat almarhumah Pak ya, zaman dulu memang bener Pak, teknologi tidak seperti sekarang. Saya yakin Pak, almarhumah ini kalau bukan perempuan cerdas Pak, perempuan pinter, nggak mungkin bisa menelurkan putra-putri hebat-hebat semua Pak. Kan terkenal Pak dulu Pak Haji Rojiun kalau sekolah ranking mulu. Pak Ibu Saja Tuti juga begitu, ranking mulu Pak. Nggak ada orang lain. Siapa? Anaknya Haji Toat gitu Pak. Anak Haji Toat. Bagaimana sih Pak biar kita bisa mencetak putra-putri kita pinter, cerdas, berilmu, sukses? Ini yang perlu harus kita belajar dengan almarhumah. Orang biasa, orang kampung Pak ya, di rumah saja tapi bisa mencetak putra-putri dalam satu pohon apa? Nggak ada yang gabung, nggak ada yang gabung Pak ya. Ini minta doanya, para bapak dan ibu hadirin dan hadir sekalian. Nah ini yang saya katakan bahwa almarhumah ini adalah perempuan hebat Pak, perempuan hebat. Sehingga kita perlu banyak belajar bagaimana bisa mencetak putra putri kita minimal Pak menjadi orang yang bertakwa, minimal menjadi orang yang seiman, seakidah Pak ya. Jangan sampai kita muslim, istri kita muslim, empeng kita muslim, cucu kita beda agama dengan kita. Nauzubillah. Ini makanya orang tidak sukses menjadi orang tua ketika mengasuh putra putrinya. Para bapak dan hadirin dan hadir sekalian, sampai deh ya. Saya kira itu saja. Saya kira itu saja para bapak hadirin sekalian. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus kita doakan untuk almarhumah dan juga suaminya yang sedang kurang sehat. Selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, putra putrinya terus menjadi qurrata ayun buat orang tuanya, buat masyarakat dan sekelilingnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.